Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Miksya dengan NIM 2025111064. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai antibiotik, antiseptik, disinfektan, dan preservasi. Yang pertama yaitu antibiotik. Antibiotik berasal dari kata anti dan bios, di mana anti artinya lawan, sedangkan bios artinya hidup, di mana merupakan zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi atau bakteri yang mampu menghambat pertumbuhan atau mematikan kuman, namun memiliki toksisitas yang rendah bagi manusia. Antibiotik merupakan salah satu senjata yang paling ampuh untuk memerangi infeksi yang mengancam jiwa pada hewan maupun manusia. Antibiotik yang membunuh bakteri disebut bakterisidal, sedangkan antibiotik yang menghambat pertumbuhan bakteri disebut bakteriostatik. Cara kerja dari antibiotik ini yaitu melawan infeksi bakteri, baik dengan membunuh bakteri atau memperlambat dan menunda pertumbuhannya. Biasanya, hal ini dilakukan untuk mekanisme berikut, yaitu menyerang dinding atau melapisi bakteri di sekitarnya menggunakan reproduksi bakteri yang menghalangi produk protein pada bakteri. Adapun syarat-syarat dari antibiotik yang ideal sebagai obat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang luas. Yang kedua yaitu tidak menimbulkan terjadinya resistensi dan mikroorganisme patogen. Yang ketiga, tidak menimbulkan pengaruh samping yang buruk pada host seperti reaksi alergi, kerusakan saraf, iritasi lambung, dan sebagainya. Yang keempat, tidak mengganggu keseimbangan flora yang normal dari host seperti flora usus atau kulit. Kemudian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas antibiotik. Yang pertama yaitu konsentrasi zat antimikroba, yang kedua yaitu waktu penyimpanan, yang ketiga suhu lingkungan, yang keempat yaitu sifat-sifat mikroba yang meliputi jenis, konsentrasi, umur, dan keadaan mikroba. Adapun senyawa-senyawa yang terdapat dalam antibiotik, yang pertama yaitu streptomycin yang digunakan untuk penyembuhan penyakit tuberkulosis, pneumonia, dan disenteri. Yang kedua yaitu chloramphenolok yang digunakan untuk mengobati penyakit tipes. Yang ketiga yaitu penisilin digunakan untuk penyembuhan penyakit akibat infeksi bakteri. Suatu senyawa dapat digolongkan sebagai antibiotik apabila yang pertama yaitu bahan tersebut merupakan produk metabolisme, yang kedua suatu produk sintesis dengan struktur yang sama dengan antibiotik yang terdapat di alam, yang ketiga mampu menghambat pertumbuhan atau kelangsungan hidup, yang keempat satu atau lebih jenis mikroorganisme, yang kelima itu efektif pada keadaan rendah. Selanjutnya yaitu antiseptik. Antiseptik memiliki pengertian yaitu merupakan bahan yang dapat menghancurkan atau menghambat mikroorganisme yang ada di jaringan hidup tanpa menyebabkan luka pada permukaan tubuh atau jaringan hidup tersebut. Antiseptik dilakukan pada permukaan tubuh untuk mencegah timbulnya infeksi. Mekanisme kerja dari antiseptik yaitu dengan menghancurkan dinding sel dan mengendapkan protein sel dari mikroorganisme sehingga terjadi koagulasi dan kegagalan fungsi pada mikroorganisme tersebut. Antiseptik terdiri dari beberapa golongan, yang pertama itu etanol, isopril alkohol, iodin, klorin, hidrogen peroksida, dan benzoklonium kloroksida. Syarat-syarat antiseptik. Terdapat beberapa syarat bahan disinfektan atau antiseptik yaitu diantaranya bakteri dengan baik dalam waktu bekerja dengan baik dalam waktu singkat, yang kedua itu berspektrum luas atau dapat digunakan untuk semua jenis mikroorganisme, yang ketiga itu ditoleransi dengan baik oleh kulit, mukosa, dan luka, yang keempat bekerja dalam waktu lama, toksisitas rendah, dan bau tidak mengganggu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas antiseptik, yang pertama itu konsentrasi, yang kedua waktu kontak, yang ketiga pH, keempat jaringan mikroorganisme, yang kelima itu luas area terkontaminasi, yang keenam yaitu bahan organik dan formulasi. Yang ketiga yaitu disinfektan. Disinfektan memiliki pengertian yaitu merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran gas termik seperti bakteri dan virus. Juga digunakan untuk membunuh atau menurunkan jumlah mikroorganisme atau kuman penyakit lainnya. Disinfektan digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada benda mati.
Mekanisme kerja dari disinfektan yaitu dengan menghancurkan dinding sel dan pengendapan protein sel dari mikroorganisme sehingga terjadi koagulasi kegagalan fungsi pada mikroorganisme tersebut. Terdapat beberapa golongan disinfektan yaitu alkohol, aldehid, oksidiksi agen, fenol, dan amonium portener. Adapun syarat-syarat dari disinfektan yaitu yang pertama, memiliki spektrum luas, kemudian daya absorpsinya rendah pada karet zat sintesis. Yang ketiga, tidak korosif yaitu bereaksi secara kimia terhadap alat-alat metal. Yang keempat, subtoksisitas terendah terhadap petugas. Yang kelima itu baunya tidak merangsang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas dari disinfektan yaitu yang pertama itu faktor mikroba patogen, yang kedua yaitu faktor peralatan medis, yang ketiga yaitu waktu pemaparan atau durasi, yang keempat itu luas area terkontaminasi. Yang terakhir yaitu preservasi. Preservasi memiliki pengertian yaitu suatu usaha untuk menyimpan mikroorganisme agar tetap viabel. Secara umum, tujuan utama preservasi adalah mereduksi atau mengurangi laju metabolisme mikroorganisme kecil, mungkin dengan tetap mempertahankan viabilitasnya atau daya hidupnya, dan memelihara biakan sebaik mungkin agar pemulihan dan kemampuan bertahan hidup tetap tinggi dengan perubahan yang seminimal mungkin. Semakin rendah suhu penyimpanan, maka semakin kecil peluang kehilangan viabilitasnya. Mekanisme kerja dari preservasi atau pengawet yaitu mengganggu sel mikroba karena isi sel mikroba mempunyai pH yang selalu netral. Jika sel mikroba menjadi asam atau basa, akan terjadi gangguan pada organel-organel sel sehingga metabolisme akan terhambat dan akhirnya sebagian sel akan mati. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam preservasi yang pertama yaitu pengejaan berkala, yang kedua yaitu penyimpanan dalam aqua steril, yang ketiga itu penyimpanan dalam minyak mineral, yang keempat yaitu penyimpanan dalam tanah steril, yang kelima penyimpanan dengan metode kering beku atau biofilisis. Syarat-syarat dari preservasi. Yang pertama, harus bekerja menghambat dan mematikan mikroorganisme. Yang kedua itu tidak boleh merangsang rasa dan bau. Yang ketiga yaitu stabil secara fisik dan kimia. Yang keempat, dapat bekerja lama. Kemudian yang kelima itu tidak boleh mengurangi hasil makanan. Yang terakhir itu bersifat efektif dalam jumlah kecil dan tidak boleh terurai dalam tubuh menjadi zat yang lebih toksis daripada bahan pengawet murni. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas preservasi yang pertama itu kadar air, kedua komposisi nutrisi, kemudian nilai pH, kemudian itu jenis mikroba dominan, kemudian suhu penyimpanan, kemudian itu dosis efektif, kemudian toksisitas, kemudian itu proses pengolahan, kemudian perubahan karakteristik produk, dan yang terakhir yaitu kelarutan. Adapun macam-macam pengawet yaitu asam sorbat, asam benzoat, sulfit atau sulfur dioksida, nitrit dan nitrat, dan nisin. Kemudian ada jenis pengawet makanan yang sama sebaiknya dihindari. Yang pertama itu asam borat, asam borat, dan formalin. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.